Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Salwa Januarianti, mahasiswa PMM di Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan mengenai metode hermeneutika. Apa sih metode hermeneutika itu? Dan bagaimana teknik pengumpulan dan penganalisan datanya? Mari kita simak bersama-sama. Jadi, metode penelitian dengan pendekatan hermeneutika berfokus pada interpretasi teks atau dokumen. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang bahasa, konteks, dan makna dari teks tersebut. Metode ini sering digunakan dalam studi teks-teks seperti buku, surat, atau dokumen lainnya untuk mencari makna yang mendalam tentang relevan dan pertanyaan penelitian. Definisi hermeneutika masihlah terus berkembang. Menurut Richard A. Palmer, definisi hermeneutika setidaknya dapat dibagi menjadi 6. Sejak awal, hermeneutika telah sering didefinisikan sebagai ilmu tentang penafsiran. Akan tetapi, secara luas hermeneutika juga sering didefinisikan sebagai yang pertama, teori penafsiran kitab suci. Yang kedua, hermeneutika sebagai metodologi filologi umum. Yang ketiga, hermeneutika sebagai ilmu tentang semua pemahaman bahasa. Yang keempat, hermeneutika sebagai landasan metodologis dari ilmu-ilmu kemanusiaan. Yang kelima, hermeneutika sebagai pemahaman eksistensial dan fenomenologi eksistensi. Dan yang keenam, hermeneutika sebagai sistem penafsiran dapat diterapkan baik secara kolektif maupun secara personal untuk memahami makna yang terkandung dalam mitos-mitos ataupun simbol-simbol. Keenam definisi tersebut bukan hanya merupakan urutan fase sejarah, melainkan pendekatan yang sangat penting di dalam problem penafsiran suatu teks. Tujuan utama metode hermeneutika adalah untuk memahami dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam teks atau dokumen. Ini melibatkan pemahaman konteks, bahasa, dan makna yang mendalam dari teks tersebut. Metode ini juga bertujuan untuk mencari hubungan antara teks dan konteksnya, serta mencari makna yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Dengan bahasa yang sederhana, dapat dijelaskan bahwa cara kerja hermeneutika adalah diawali pada suatu asumsi kuat tentang adanya suatu kebenaran di balik teks. Untuk menyingkap kebenaran itu, dibutuhkan metode dan pendekatan yang memadai. Kelebihan metode hermeneutika dibandingkan dengan metode yang lainnya yaitu mampu membuat teks sejarah lebih mudah dipahami dengan segala unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Dengan cara-cara memperhatikan dan mempelajari makna dalam teks maupun konteks secara literal melalui sudut pandang penulis. Pada metode hermeneutika, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data sangat bergantung pada pemahaman mendalam tentang teks atau dokumen yang diteliti. Berikut adalah beberapa teknik yang umumnya digunakan. Mari kita lihat teknik pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan hermeneutika. Teknik yang pertama adalah observasi. Observasi merupakan salah satu cara pengumpulan data pada metode hermeneutika. Dalam observasi, peneliti secara langsung mengamati subjek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang spesifik dan faktual. Observasi dapat dilakukan baik melalui pengamatan langsung di lapangan maupun melalui pengamatan terhadap dokumen atau arsip yang relevan.
Hasil observasi akan menjadi data yang kemudian akan dianalisis dan ditafsirkan secara mendalam dalam metode hermeneutika. Selanjutnya yang kedua, pengumpulan dokumen. Pengumpulan dokumen adalah proses pengumpulan buku, artikel, surat, dokumen, atau teks lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Ini melibatkan pencarian di perpustakaan, arsip, database online, atau sumber lainnya. Tujuan dari pengumpulan dokumen adalah untuk memiliki basis data yang kuat dan beragam yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Dokumen yang dikumpulkan harus relevan dengan pertanyaan penelitian dan dapat memberikan wawasan tentang konteks, teori, dan praktik yang terkait dengan topik tersebut. Selanjutnya, teknik yang ketiga adalah pengamatan. Pengamatan melibatkan pembacaan awal teks atau dokumen untuk mendapatkan gambaran awal tentang isinya. Ini bisa melibatkan pencarian kata kunci yang spesifik atau pencarian tema tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari pengamatan adalah untuk mengidentifikasi bagian-bagian penting dari teks atau dokumen, termasuk tema, ide, dan konsep yang mungkin relevan dengan pertanyaan penelitian. Pengamatan juga membantu dalam memahami struktur dan alur dari teks atau dokumen yang penting untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, teknik yang keempat dan yang terakhir adalah wawancara dan diskusi. Wawancara dan diskusi dengan ahli atau orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang topik tersebut adalah cara yang efektif untuk mendapatkan wawasan tambahan dan perspektif yang berharga. Ini bisa melibatkan pertanyaan terbuka atau terstruktur yang dirancang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik penelitian. Tujuan dari wawancara dan diskusi adalah untuk mendapatkan informasi yang tidak tersedia dalam dokumen atau teks, termasuk interpretasi, konteks, dan pengalaman subjektif yang mungkin tidak tercakup dalam analisis teks. Setelah mengetahui teknik pengumpulan data, mari kita pelajari juga teknik penganalisis data dengan pendekatan hermeneutika. Teknik penganalisis data yang pertama yaitu analisis konteks. Menganalisis konteks di mana teks atau dokumen ditulis, termasuk waktu, tempat, dan sosial budaya yang relevan. Ini membantu dalam memahami makna yang terkandung dalam teks atau dokumen. Selanjutnya, teknik penganalisis data yang kedua yaitu interpretasi makna. Menginterpretasikan makna yang terkandung dalam teks atau dokumen, termasuk makna simbolis, metaforis, dan konseptual. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang bahasa dan simbolisme yang digunakan dalam teks atau dokumen. Selanjutnya, penganalisis data yang ketiga yaitu pembuatan kode. Membuat kode atau kategori untuk mengelompokkan data atau temuan, ini membantu dalam mengorganisir dan memahami data yang dikumpulkan. Selanjutnya yang keempat, analisis hubungan. Menganalisis hubungan antara bagian-bagian dari teks atau dokumen, termasuk hubungan antara ide, tema, dan konsep. Ini membantu dalam memahami struktur dan alur dari teks atau dokumen. Selanjutnya yang kelima dan yang terakhir, penulisan ulasan. Menulis ulasan atau ringkasan dari analisis, termasuk temuan dan interpretasi makna. Ini membantu dalam mengomunikasikan hasil penelitian kepada publik atau kelompok penelitian lainnya. Sekian penjelasan mengenai metode hermeneutika dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.